Hai. Halo kawan-kawan sekalian, apa kabar kalian hari ini? Di video kali ini saya akan membahas tentang kasus kriminal yang sangat menyayat hati. Kasus ini berlokasi di Jepang. Negara yang sering disebut dengan negeri Sakura atau negeri matahari terbit ini memiliki kemajuan teknologi yang sangat terkenal. Selain memiliki kemajuan teknologi, Jepang juga dikenal dengan keindahan alamnya yang sangat mempesona. Tidak hanya itu juga, Jepang juga dikenal dengan kedisiplinan para penduduknya. Jepang juga dikenal sebagai tujuan pembelajaran di seluruh dunia dikarenakan kemajuan teknologi dan pendidikannya. Namun, di balik itu semua, ada kisah yang memilukan. Dengan strata sosial yang cukup tinggi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang relatif besar, tidak jarang penduduk-penduduk Jepang itu mengalami depresi. Inilah yang menyebabkan angka kematian Jepang itu besar, sedangkan angka pertumbuhannya kecil dan cenderung minus. Di Jepang juga tingkat diskriminasi penduduknya masih relatif besar, di mana kemungkinan penyandang disabilitas akan mendapat perlakuan yang kurang menyenangkan. Selain itu, keluarga penyandang disabilitas cenderung menyembunyikan keberadaan mereka karena mereka malu mengakui bahwa mereka mempunyai kerabat atau saudara yang menyandang disabilitas. Persepsi inilah yang menyebabkan keberadaan penyandang disabilitas di Jepang seolah tidak ada sama sekali, dan mereka juga dianggap beban masyarakat. Ini dibuktikan dengan program pemerintah Jepang pada tahun 1945 sampai dengan 1996 guna memurnikan masyarakat mereka dengan cara mensterilkan para penyandang disabilitas. Dan diketahui juga sebanyak 16.000 penyandang disabilitas disterilkan secara paksa. Dan diduga inilah yang melatar belakangi insiden penusukan Sagamihara pada tahun 2016 lalu. Di antara sederetan kasus kriminal yang pernah terjadi di Jepang, kasus penusukan di Sagamihara ini termasuk yang paling menyayat hati. Kenapa menyayat hati? Dikarenakan seluruh korbannya itu adalah kaum disabilitas yang tidak pernah bermasalah dan tidak bisa melawan sama sekali. Dan kasus ini juga disebut kasus yang terburuk setelah Perang Dunia Kedua berakhir. Dan diketahui pelaku penusukan ini bernama Satoshi Uematsu. Satoshi Uematsu lahir pada tanggal 20 Januari 1990 di dekat kota Tokyo. Satoshi Uematsu pindah ke kota Sagamihara pada saat umurnya 1 tahun. Dia pindah bersama ibu dan bapaknya dan tinggal di sebuah apartemen. Dan di kota inilah si Satoshi ini mengenyam pendidikan dari SD sampai universitas. Semenjak SD sampai SMP, si Satoshi ini dikenal sebagai orang yang periang, baik hati, dan ramah. Namun, semenjak SMA, perilaku Satoshi ini berubah sangat drastis. Entah ini faktor dari luar atau faktor dari dalam. Satoshi ini pernah diciduk melakukan pencurian bersama temannya, merusak properti masyarakat di saat dia mabuk, dan pernah juga memukul penyandang disabilitas karena alasannya menghalangi jalan dia. Namun pada akhirnya juga si Satoshi ini pun kuliah di sebuah universitas swasta dan bercita-cita untuk menjadi guru SD sama seperti ayahnya. Pada suatu hari, kedua orang tua Satoshi ini memilih untuk meninggalkan Satoshi sendirian di apartemennya di Sagamihara dan mereka pindah ke Tokyo di sebuah kondominium. Tidak ada alasan yang jelas bagi mereka untuk meninggalkan Satoshi. Tetapi dari sumber yang saya temukan, alasan kedua orang tua Satoshi ini meninggalkan Satoshi karena Satoshi memasang tato di belakang punggungnya. Dan ini sangat bertolak belakang dengan cita-citanya yang ingin menjadi guru SD. Karena di Jepang, jika ada orang yang bertato, maka dia akan dianggap kriminal dan kotor. Dan oleh sebab itu, orang tuanya meninggalkannya karena cita-citanya untuk menjadi guru SD itu sudah sirna akibat tato tersebut. Pada tahun 2012, Satoshi pun lulus dari universitas dan menjadi seorang sarjana. Namun tujuan hidupnya sudah berubah dari yang awalnya ingin menjadi guru SD, tapi sekarang berencana untuk menanam ganja, menjual obat-obatan terlarang, dan menjadi tukang tato legendaris. Namun semuanya sirna, dan pada pertengahan 2012 dia diterima menjadi petugas paruh waktu di pusat perawatan penyandang disabilitas yang bernama Sukui Yamayuri N. Sukui Yamayuri merupakan pusat perawatan orang-orang disabilitas
yang didirikan oleh pemerintah lokal dengan luas area 7,6 are di tepi Sungai Sagami. Pada awal-awal tahun, yaitu tahun 2012 sampai dengan 2013, Satoshi ini bekerja dengan sangat bagus, sampai-sampai dia dipromosikan menjadi pegawai tetap di sana. Namun setelah menjadi pegawai tetap, dia menjadi arogan, entah ini dipengaruhi oleh obat-obatan terlarang atau memang sifatnya yang egois. Dia kerap kali didapati merusak fasilitas yang ada di sana. Dan pada awal tahun 2016, yaitu tepatnya bulan Februari, dia memutuskan untuk resign dan keluar dari pusat perawatan tersebut. Hingga April akhir 2016, pusat ini menampung sekitar 149 kaum disabilitas dengan rentang umur 19 sampai 75 tahun. 2 minggu setelah dia berhenti dari pusat kesehatan, Satoshi ini pergi ke Tokyo dan membuat sebuah surat terbuka yang ingin dia kirimkan kepada Tadamori Oshima, seorang politikus yang berada di Tokyo. Namun karena dicegat oleh security, dia pun menitipkan suratnya tersebut kepada security untuk disampaikan kepada Tadamori Oshima. Isi surat tersebut adalah permintaan kepada Tadamori Oshima agar permohonannya bisa disampaikan kepada Perdana Menteri. Yang mengagetkan dari isi surat tersebut adalah permohonan agar dilegalkan untuk membantai para penyandang disabilitas. Satoshi mengklaim bahwa dia ingin membantai ratusan penyandang disabilitas di 2 pusat kesehatan yang berbeda. Dan alasan yang paling aneh adalah jika dia bisa membantai seluruh penyandang disabilitas di Jepang, dia akan menjaga perdamaian yang ada di Jepang dan mencegah Perang Dunia Ketiga. Gila nggak tuh? Itulah pemikiran psikopat sejati. Dan Satoshi juga mengatakan penyandang disabilitas harus dibantai dan dimusnahkan karena mereka adalah beban masyarakat dan demi menghilangkan penderitaan mereka di hidupnya. Satoshi juga mengatakan setelah dia melakukan kegiatan tersebut, dia akan langsung menyerahkan diri kepada pihak yang berwajib dan menutup surat dengan kata-kata, "Sekarang adalah waktunya untuk melakukan revolusi dan membuat keputusan yang sangat berat demi umat manusia yang lebih baik." Sontak Mario Teguh pun kalah. Polisi yang mengetahui hal tersebut langsung mencari si Satoshi di kosannya yang tidak ngapa-ngapain karena pengangguran, langsung menangkapnya dan memasukkannya ke rumah sakit jiwa. Dan setelah polisi mengetahui hal tersebut, polisi pun langsung memasang sebanyak 16 kamera CCTV di pusat perawatan Sukui Yamayuri N. Namun yang paling membingungkan, 2 minggu setelah kejadian tersebut, Satoshi dibebaskan dari rumah sakit jiwa karena Satoshi tidak dianggap sebagai ancaman. Dan oleh sebab itulah, si Satoshi ini langsung bergegas pergi ke Tokyo ke rumah orang tuanya guna mempersiapkan alat-alat yang akan dia pakai untuk melakukan aksinya tersebut. Sebelum melakukan aksinya, si Satoshi ini sempat mewarnai rambutnya dengan warna keemasan agar tampak lebih keren, dan dia juga sempat mengobrol dengan wanita asing tentang aksinya tersebut, tapi si wanita ini menanggapinya dengan biasa saja. Dan keesokan paginya pada pukul 1.30, kamera CCTV merekam Satoshi yang mengendarai mobil hitam berhenti di depan areal Sukui Yamayuri N, membuka bagasinya dan mengambil peralatan yang akan dia gunakan untuk melancarkan aksinya. Pada jam 2:10, Satoshi pun masuk ke dalam gedung melalui jendela kaca yang dipecahkannya dengan menggunakan palu. Cerdiknya, dia menggunakan isolasi untuk meredam suara pecahan kaca tersebut. Akibatnya, tidak ada satupun pengawas yang mendengarkan aksinya tersebut. Karena Satoshi pernah bekerja di sana, dia pun apal dengan tiap-tiap ruangan yang ada di sana. Layaknya sebuah game, dia pertama masuk ke ruang pengawas, menyekap setiap pengawas yang ada di sana dengan menggunakan isolasi, lalu mengambil kunci. Dengan menggunakan kunci tersebut, dia pun masuk ke setiap ruangan penyandang disabilitas yang dia lalui, dan dia pun menikam setiap orang yang ada di dalamnya. Jam 2.30, seorang petugas berhasil melapor pada polisi bahwa ada seorang pria membawa pisau berhasil masuk ke dalam gedung. Namun sayangnya, saat polisi sudah sampai di TKP, Satoshi sudah kabur duluan.
Pada jam 2.50, Satoshi terekam CCTV sudah mencapai mobilnya dan melarikan diri. Tapi sebelum dia pergi, dia menyempatkan diri men-tweet. Dalam tweetnya, dia mengatakan, "Semoga ada perdamaian dunia, Jepang yang indah." Seperti status abang-abang yang menginspirasi adik-adik yang sedang galau. Tanpa ekspresi penyesalan, dia pun juga sempat memfoto dirinya. Dan 2 jam kemudian, sesuai dengan janjinya yang dia tulis di surat, dia pun menyerahkan diri kepada kepolisian. Dan akibat aksi keji yang dia lakukan, 19 penyandang disabilitas tewas, 23 orang lainnya luka-luka, dan 13 diantaranya luka parah. Dan saat disorot di kamera, Satoshi pun tersenyum, seperti tidak ada penyesalan setelah melakukan hal tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, masyarakat pun berbondong-bondong mempertanyakan perihal 16 CCTV yang dipasang di areal tersebut. Dan anehnya, meskipun CCTV merekam kejadian tersebut, tapi tidak ada satupun pengawas yang menghentikan aksi Satoshi itu. Dan lebih parahnya lagi, nama dari setiap korban tidak diungkapkan di publik. Bukan karena privasi, tapi karena persepsi buruk masyarakat Jepang terhadap penyandang disabilitas. Keluarga dari para korban tidak ingin nama dari para korban ditampilkan di publik karena mereka merasa malu memiliki kerabat penyandang disabilitas. Dan proses pengadilan Satoshi dimulai pada bulan Februari 2017 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2020 lalu. Satoshi pun dinyatakan bersalah dan dihukum mati. Pada saat persidangan tersebut, dia juga sempat menyatakan permintaan maaf kepada keluarga korban. Bahkan dia menggigit jarinya hingga putus sebagai ungkapan permintaan maafnya, seperti Yakuza lakukan saat mereka ingin keluar dari geng. Hingga saat ini, Satoshi pun masih di sel tahanan dan menunggu eksekusinya dilakukan. Dan sejak saat itu, kasus penusukan Sagamihara pun menjadi kasus terburuk sepanjang sejarah Jepang. Bahkan tragedi ini dijadikan inspirasi dari sebuah game yang berjudul Night Delivery. Dan itulah semua misteri pembantaian dari penyandang disabilitas di Sagamihara. Dan bagi kalian yang masih penasaran dengan misteri tersebut, kalian bisa mencari artikelnya di internet, karena saya ambil artikelnya itu di Google. Dan kalian juga bisa menonton channel Drum, karena saya mengambil sebagian cerita latarnya dari sana juga. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton channel saya ini. Jika kalian suka dengan video yang saya bawakan, like, komen, dan subscribe untuk support channel saya. Saya Hendra, have a nice day.